Satu unit mobil dikejar warga di Jalan M. Yamin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, usai menabrak dua kendaraan bermotor. Pelaku tabrak lari melaju kencang saat berusaha kabur dari kejaran warga. Terjebak kemacetan, akhirnya pelaku tabrak lari berhasil diberhentikan warga. Warga yang geram sempat emosi dan berusaha menghakimi pria di dalam mobil yang ternyata merupakan anggota polisi. Oknum polisi yang terlibat tabrak lari sudah dimintai keterangan. Ia nekat kabur karena panik usai menabrak pengendara dan dikejar oleh warga. Kami sangat berterima kasih dengan adanya berita tersebut di media. Dengan adanya itu sehingga kami pihak kepolisian perintah dari Bapak Kapolres untuk segera ditindaklanjuti. Jadi kami langsung ke TKP dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, oknum polisi yang terlibat tabrak lari mendatangi sejumlah korban dan telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebuah mobil taksi listrik tiba-tiba mundur sendiri hingga menabrak kaca sebuah restoran terjadi di Jalan Raden Saleh, Kota Tangerang, Banten. Saat kejadian, supir keluar ruang kemudi untuk menghampiri pengemudi mobil lain yang menabrak mobilnya dengan maksud meminta pertanggungjawaban. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin. Akibat hantaman cukup keras, kaca hancur berantakan. Noval Andrian, salah seorang pekerja restoran, menuturkan kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya. Sopir taksi pun keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi yang menabraknya. Namun tak disangka mobil melaju mundur sendiri. Jadi memang dari depan dulu bukan sopir itu mundur, memang posisinya nggak ada drivernya sih gitu. Jadi terjun bebas aja dia belakang tuh kan. Nah, posisinya gitu aja sih. Jadi untuk sampai saat ini kebetulan kita udah mediasi juga sama yang bersangkutan ya, sama drivernya, dia mau tanggung jawab terkait masalah kejadian yang ini. Sehari-hari terdapat puluhan taksi listrik yang mengisi daya di bagian belakang restoran. Atas kejadian ini, sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang wisatawan hilang terseret ombak tinggi saat berlibur di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Proses pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan. Beginilah suasana pencarian wisatawan yang hilang saat berlibur di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban diketahui seorang pelajar SMA yang sedang berlibur bersama teman kelasnya. Awal kejadian, korban hilang saat tengah berenang di pantai bersama salah satu temannya. Namun ombak tinggi tiba-tiba menyeret korban hingga akhirnya hilang. Sementara teman korban berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut. Korban tenggelam dan selanjutnya hilang. Kami terima laporan kurang lebih jam 12.30 dan langsung kami melakukan persiapan untuk melakukan pencarian. Pak, ada berapa korban, Pak? Tadi ada 2, cuma yang satu sudah terselamatkan, ditemukan dan terselamatkan. Sekarang ada di Puskesmas Lumpue. Yang satu sekarang ini masih hilang. Proses pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi hilangnya korban. Namun proses pencarian terganggu akibat cuaca buruk dan ombak tinggi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Warga desa Sumuradep, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas Jumat pagi. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi duduk dengan tubuh bersandar di pintu dorong ruko dan sudah membusuk.
Sesosok jasad perempuan tanpa identitas ini ditemukan warga di teras ruko kosong di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jumat pagi. Saat ditemukan, perempuan yang diperkirakan berusia 45 tahun tersebut dalam posisi duduk dengan tubuh bersandar di depan ruko dengan kondisi jasad membusuk. Polsek Sukra bersama Inafis Satreskrim Polres Indramayu langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan awal, tidak ada warga yang mengenali jasad yang diperkirakan sudah tewas sejak 3 hari lalu. Sementara dari olah TKP tidak ditemukan alat bukti di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil identifikasi, korban mengenakan baju kaos lengan panjang berwarna hitam, celana hitam, dan kerudung berwarna hitam. Mayat perempuan, diduga perempuan ya, Pak Kanit Reskrim, detail. Itu diketahui sekira jam 7 pagi menurut keterangan warga. Adapun masalah sampai meninggal itu lagi dalam penyelidikan dari pihak Reskrim maupun dari Inafis Polres. Hingga kini pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian jasad perempuan tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, petugas mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu untuk dilakukan otopsi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Sudah lebih dari sebulan pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tumpukan kayu gelondongan masih berserakan di pemukiman warga. Trauma dan khawatir masih dirasakan warga hingga membuat mereka enggan untuk bermukim kembali di lokasi tersebut. Beginilah kondisi Dusun Taman Sari, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Kawasan yang dulu dihuni 43 kepala keluarga kini menjadi kampung mati. Puluhan rumah di kawasan ini porak-poranda tersapu kayu gelondongan dan lumpur yang terbawa banjir bandang akibat meluapnya Sungai Batang Toru November 2025 lalu. Kini, material banjir bandang tersebut masih terlihat jelas dan belum kunjung dievakuasi. Terkait hal tersebut, sekarang warga pun enggan tinggal di lokasi itu karena trauma dan khawatir dengan keselamatannya. Mereka memilih mengungsi di lokasi lebih aman, meski sesekali masih mendatangi rumahnya yang rusak untuk mencari harta benda yang bisa diselamatkan. Yang akan datang kan kita nggak tahu. Udah trauma ya Bang? Udah trauma lah, trauma. Maksudnya nengok air kayak gitu, tengoklah. Kalau manusia kayu-kayu itu besar kan, kalau memang anyut hasilnya mah akar-akarnya kan gitu kan. Kini warga hanya berharap pemerintah segera percepat pembangunan hunian tetap dan aparat penegak hukum segera usut tuntas kasus gelondongan yang terbawa banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang Pauh, Padang, Sumatera Barat, sejumlah akses jalan utama dilaporkan putus total. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, personil gabungan TNI bekerjasama untuk membuka jalan alternatif. Terjangan banjir bandang susulan dan longsor pada pekan lalu membuat akses utama warga putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini sempat mengisolasi warga dan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Puluhan personel TNI gabungan dari Kodim 0312 Wirabraja bersama pasukan BKO Yonif 844 Satria Batanghari Jambi dikerahkan untuk membangun jalan alternatif. Pembukaan jalan dilakukan mulai dari kawasan Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit hingga jalan penghubung menuju Batu Busua. Jalur Sungkai menjadi prioritas utama karena merupakan satu-satunya akses menuju lokasi pembangunan 300 unit hunian tetap bagi korban bencana. Mungkin setelah jalur ini bisa terlewati oleh masyarakat, warga, mungkin kita akan fokus ke hunian tetap yang nantinya akan dibangun oleh pemerintah. Meski bersifat sementara, jalan ini sangat menunjang aktivitas warga sambil menunggu perbaikan permanen oleh pihak Balai Wilayah Sungai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.